Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya, Komang Duta Adijaya, biasa dipanggil Duta, bersama rekan saya Stefano Ananditya Rodansio, biasa dipanggil Vano, Leli Afi Yuliani, biasa dipanggil Leli, dan Vera Nur Listiawati, biasa dipanggil Vera. Kami, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, akan menyampaikan hasil observasi pada pelaku UMKM. Objek observasi yang kami pilih adalah Warteg Gelagah Sari yang terletak di wilayah Umbul Harjo, Yogyakarta. Karena kondisi pandemi yang terjadi dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, maka presentasi ini kami lakukan di tempat tinggal masing-masing. Untuk presentasi ini akan dimulai tentang gambaran umum objek observasi yang akan disampaikan oleh Vano. Warung Tegal, atau biasa kita sebut warteg, merupakan salah satu tipe warung makan yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Harga yang murah dan penyajian yang sederhana merupakan ciri khas warung Tegal. Hidangan yang disajikan juga cukup bervariasi, terdiri dari lauk dan sayur-sayuran seperti sayur kacang merah, sayur asam, soto, perkedel, ayam goreng, ikan goreng, dan sebagainya. Warteg sudah memiliki tempat tersendiri dalam hati setiap masyarakat Indonesia. Kami tertarik sekali dengan warung Tegal yang berada di Jalan Gelagasari, Kelurahan Warung Botoh, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, untuk dijadikan sebagai objek observasi kami. Warteg yang sudah berdiri dari tahun 2000 ini pastilah sudah memiliki segudang pengalaman dan memiliki banyak cerita untuk dibagikan. Meskipun berlokasikan di tempat yang padat penduduk, karena banyaknya pesaing tidak membuat usaha warteg tersebut selalu untung. Warteg yang dikenal sebagai warteg tertua di Jogja ini pernah memiliki 2 cabang lainnya yang tersebar di area Yogyakarta. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya warung makan yang lebih inovatif, cabang-cabang lain pun tidak dapat bertahan dan memilih untuk fokus di satu warteg saja. Mayoritas pelanggan warteg tersebut mulai dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat sekitar yang tidak ingin repot untuk memasak. Selain harga yang terjangkau, makanan yang disajikan ialah makanan rumahan. Selain hidangan lauk dan sayuran seperti warteg pada umumnya, Warteg Gelagasari memiliki hidangan spesial yang membedakan dengan warteg-warteg lainnya, yaitu sayur acar kuning dan nasi lengko. Warteg Gelagasari merupakan usaha keluarga yang menerapkan sistem manajemen sederhana, yang dimana semua pekerjanya masih ada hubungan keluarga, mulai dari sang pemilik bertugas sebagai koordinator dan juru masak, kemudian tugas lainnya seperti juru cuci, membuat minuman, dan pelayan dikerjakan oleh anak dan saudara-saudaranya. Produksi dalam warteg dimulai dari belanja bahan baku. Agar kualitas bahan baku terjamin, proses belanja dilakukan secara langsung di pasar. Belanja bahan baku biasanya dilakukan kurang lebih selama 1 jam, yang dilakukan sebanyak 2 kali belanja, yaitu pagi dan sore hari. Setelah belanja bahan baku, juru masak dibantu dengan yang lainnya memasak makanan. Proses memasak dilakukan selama 4-5 jam. Dimulai dari memasak sayuran yang berkuah, dilanjutkan dengan sayur-sayuran kering, dan yang terakhir lauk pauknya. Proses memasak dilakukan sebanyak 2 kali, pagi dan sore hari. Proses masak di sore hari hanya memasak makanan yang habis atau hampir habis saja. Untuk penghasilan, rata-rata penghasilan Warteg Gelagasari jumlah Rp2.600.000 per hari, dengan rata-rata pendapatan bersih kurang lebih sekitar Rp1.200.000 per hari. Penghasilan terbesar pada hari Minggu, pendapatan bisa mencapai Rp2.800.000 per hari, didominasi oleh kalangan mahasiswa dan warga sekitar. Menu sayur acar kuning dan nasi lengko menjadi pemberi pendapatan terbesar dari usaha Warteg Gelagasari. Adanya pandemi COVID-19 ini, usaha Warteg Gelagasari terkena dampak yang cukup besar. Penghasilan warteg mengalami penurunan hingga 50% lebih dengan harga bahan baku yang cukup tinggi. Selanjutnya, untuk pembahasan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi akan disampaikan oleh Duta. Silahkan. Warteg Gelagasari dalam operasionalnya menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan ini dihadapi baik sebelum adanya pandemi maupun sesudah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kondisi struktur pasar tempat Warteg Gelagasari berada. Lokasi Warteg Gelagasari yang berada di Umbul Harjo menempatkan warteg berada pada pasar persaingan yang sempurna. Walaupun jenis makanan yang dijual berbeda-beda, namun jenis produk yang dijual bisa dikatakan homogen,
yaitu makanan untuk kebutuhan mahasiswa sehari-hari dan juga untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Sehingga warteg dan para pesaingnya bersaing langsung terhadap karakter atau jenis pelanggan yang sama. Area Umbul Harjo sendiri memiliki banyak warung makan yang semuanya adalah pesaing langsung dari warteg Gelagasari. Di sisi lain, wilayah Umbul Harjo yang juga memiliki potensi pelanggan yang besar, namun potensi ini di sisi lain menjadi permasalahan tersendiri. Karena berada di pasar persaingan sempurna, pelanggan dengan bebas memilih tempat makanan dengan adanya banyak pilihan. Sehingga potensi besar dari jumlah pelanggan tidak serta-merta menjadi potensi pemasukan bagi warteg Gelagasari. Terlebih pada pasar persaingan sempurna, jumlah pelanggan yang besar dan juga jumlah persaingan yang besar memberikan posisi tawar-menawar dari konsumen maupun produsen yang sangat ketat. Salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna adalah sensitif terhadap perubahan harga. Banyak persaingan di wilayah Umbul Harjo membuat persaingan harga sangat ketat. Terlebih pelanggan sebagian besar adalah mahasiswa sehingga masalah harga sangat sensitif. Hal ini memberikan permasalahan tersendiri bagi warteg, di mana harga bahan pokok tidaklah stabil, namun harga yang diinginkan pelanggan cenderung stabil. Padahal margin yang dimiliki warteg tidaklah besar, sehingga sangat sulit untuk menjaga harga ketika ada lonjakan harga bahan pokok. Permasalahan yang kedua adalah penyedia. Bahan baku warteg untuk produksi sehari-hari dibeli dari pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki permasalahan tersendiri yang pada akhirnya akan berimbas kepada warteg. Keuntungan warteg sangat berpengaruh dengan harga bahan baku yang dibeli di pasar. Padahal warteg sendiri tidak bisa sembarangan menaikkan harga ketika ada kenaikan harga di pasar. Baik pasar tradisional dan warteg hanya bisa mengikuti kondisi harga yang berlaku di pasaran. Efek dari ketidakpastian harga adalah menipisnya keuntungan warteg ketika harga naik, atau mau tidak mau warteg pun harus menaikkan harga mengikuti kenaikan harga bahan baku dari para penyedia. Permasalahan yang ketiga adalah perubahan perilaku konsumen. Dari sisi konsumen, karakter konsumen yang mayoritas mahasiswa dan perubahan perilakunya membuat warteg sulit untuk berkembang. Mahasiswa zaman sekarang cenderung ingin tempat makan yang mewah namun murah dan juga terlihat keren. Sebut saja tempat makan seperti Olive atau Popeye yang menu utamanya adalah ayam goreng, banyak digandrungi oleh mahasiswa. Padahal jika dilihat dari menu, warteg berjualan menu yang lebih beragam dan tentu bisa dikatakan lebih sehat. Tapi dengan kondisi perilaku mahasiswa sekarang, tempat makan seperti Olive atau Popeye lebih banyak menggait lebih banyak beragam tipe mahasiswa, dibandingkan warteg yang konsumennya semakin spesifik. Adanya perubahan kehidupan sosial budaya di tengah masyarakat memiliki imbas terhadap warteg Gelagasari. Akhir-akhir ini muncul istilah kekinian di mana ini menjadi makanan sehari-hari di generasi muda. Tidak kekinian, tidaklah asik. Akibat dari perubahan perilaku ini, semakin banyak anak-anak muda jika memenuhi kebutuhan perutnya memikirkan istilah kekinian terlebih dahulu, bukan dari sisi 4 sehat 5 sempurna. Sehingga tempat makan seperti Olive Fried Chicken dan Popeye ramai dikunjungi mahasiswa. Padahal dari segi gizi masih kurang seimbang dan dari sisi harga masih kurang bersahabat. Tetapi jenis makanan yang ditawarkan lebih kekinian. Permasalahan yang keempat adalah metode pemasaran. Metode pemasaran yang diterapkan warteg Gelagasari masih menerapkan metode tradisional. Menyediakan makanan yang disukai orang-orang dan berjualan di tempat strategis. Hanya sampai di situ. Tidak ada metode pemasaran tambahan untuk menjangkau lebih banyak orang. Warteg masih belum mengikuti tren yang berkembang untuk melakukan pemasaran digital. Padahal pemasaran digital bisa dikatakan berbiaya sangat rendah, bahkan bisa gratis. Misalnya, warteg masih belum tergabung menjadi mitra GoFood dan GrabFood. Padahal pada kedua layanan tersebut, misalkan warteg menjadi mitra, warteg bisa ikut ke dalam promo-promo menarik setiap bulannya. Promo-promo tersebut bisa membuat pelanggan-pelanggan dengan dana terbatas untuk mencoba membeli makanan lebih mahal daripada warteg, sehingga ada potensi kehilangan penjualan dari pelanggan yang beralih ke tempat lain yang lebih mahal, tetapi ada promo. Permasalahan kelima adalah keuangan. Warteg Gelagasari seperti usaha mikro pada umumnya masih menyatukan keuangan pribadi dengan keuangan untuk usaha. Tidak ada pemisahan pencatatan atau rekening. Alasannya sederhana, karena usaha warteg adalah usaha pribadi dan bukan usaha besar. Dalam hal ini, warteg masih menggunakan pembukuan tradisional, berdasarkan berapa pengeluaran saat belanja bahan baku, pembayaran gaji karyawan, biaya listrik, air dan gas, dan pendapatan dari penjualan. Pencatatan keuangan seperti ini masih wajar dilakukan karena bentuk usaha warteg yang tidak besar. Permasalahan yang keenam adalah perubahan teknologi. Sampai saat ini, warteg Gelagasari masih belum memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Warteg juga belum menjadi mitra dari GoFood maupun GrabFood. Selain itu, warteg juga belum memanfaatkan akun sosial media untuk berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan setianya. Padahal warteg sendiri sebelum adanya pandemi sudah memiliki pelanggan setia, namun belum memanfaatkan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, atau Instagram untuk dapat menjalin komunikasi dengan pelanggan di luar fisik warteg itu sendiri. Padahal para pesaing-pesaing sudah mulai memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi ini untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan lama maupun baru melalui media sosial.
Dengan adanya teknologi berbasis aplikasi ini, para pelanggan yang biasanya hanya menjangkau warung makan ataupun restoran dekat dengan tempat tinggal, sekarang bisa mendapatkan makanan dari tempat yang lebih jauh. Akibatnya, frekuensi kedatangan pelanggan setia bisa berkurang karena adanya pilihan lain bagi pelanggan, terlebih untuk pelanggan-pelanggan baru. Ada beberapa hal yang menyebabkan warteg Gelagasari menghadapi masalah-masalah tersebut. Pertama adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh warteg Gelagasari. Terbatasnya modal ini memberikan batasan bagi warteg untuk berkembang. Batasan itu diantaranya adalah sulitnya warteg untuk melakukan pembenahan dari sisi fisik. Tidak ada yang salah dari kondisi fisik warung itu sendiri. Warteg tetap menjaga kualitas seperti kebersihan. Tapi jika dikaitkan kembali terhadap perubahan perilaku konsumen yang menginginkan sesuatu yang kekinian, modal terbatas dari warteg masih menjadi kendala. Penyebab kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan SDM yang dimiliki warteg dari sisi pengetahuan mengenai dunia ekonomi, bisnis, dan operasional bisnis membawa keterbatasan warteg dalam persaingan. Dari sisi karyawan, warteg tidak membekali karyawan dengan ilmu seperti halnya restoran-restoran besar. Ilmu-ilmu ini sebenarnya mendasar, seperti bagaimana menyapa pelanggan, kecepatan pelayanan, dan manajemen waktu. Sebenarnya tidak ada yang salah dari sisi pelayanan yang diberikan oleh warteg. Warteg tetap memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan, namun kembali lagi kondisi yang sama juga diberikan oleh pesaing-pesaing di wilayah Umbul Harjo. Sehingga dari sisi sumber daya manusia, belum ada hal unik atau hal lebih sebagai pembeda dibandingkan pesaing. Penyebab ketiga adalah kesenjangan digital. Ada tulisan menarik dari kumpulan artikel dari para peneliti di Mubiarto Institute. Artikel dari Satriantono Hidayat berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Perubahan Sosial dan Pembangunan, Pendekatan Pembangunan kepada Kelompok Penduduk Miskin dan Tertinggal. Kutipan yang menarik dari artikel tersebut sebagai berikut. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Indonesia saat ini lebih condong untuk kebutuhan perusahaan dan korporasi, sektor industri dan manufaktur, masyarakat berpendapat menengah ke atas, masyarakat berpendidikan, dan masyarakat perkotaan. Pengembangan TIK belum banyak menyentuh masyarakat miskin dan terpinggirkan, kelompok UMKM dan pengusaha mikro, sektor pertanian, peternakan dan perikanan, dan masyarakat kawasan pedesaan. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital atau digital divide yang memisahkan dua sektor dan masyarakat di atas. Perbedaan tingkat pendapatan dan pendidikan, kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar sektor pembangunan, ketidaksetaraan gender dan masalah inklusi sosial, menyebabkan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan TIK meninggalkan orang-orang dan komunitas yang tertinggal di belakang. Adanya kesenjangan digital ini juga dialami oleh warteg Gelagasari. Hal ini masih terkait dengan keterbatasan sumber daya dari warteg. Akibat adanya kesenjangan digital yang terjadi pada UMKM inilah yang menyebabkan warteg masih belum bisa mengikuti perubahan teknologi. Untuk selanjutnya, solusi permasalahan dan gagasan kreatif akan disampaikan oleh Leli. Solusi permasalahan dan gagasan kreatif untuk warteg Gelagasari. Untuk yang pertama, melihat dari strategi usahanya, warteg Gelagasari itu berada di daerah Umbul Harjo, Yogyakarta. Warteg Gelagasari ini juga berada di daerah atau berada di area yang tidak jauh dari lingkungan kampus. Di area tersebut juga tidak hanya warteg Gelagasari saja, namun untuk di sekitaran tersebut juga masih banyak atau justru banyak sekali para pelaku usaha termasuk makanan yang lebih modern dibanding dengan warteg. Salah satu contohnya yaitu seperti Olive atau Popeye. Namun kita ketahui sendiri, warteg itu memiliki ciri khas tersendiri, di mana warteg memiliki berbagai macam jenis makanan dan menawarkan harga yang lebih murah dibanding para pelaku usaha yang lebih modern dibandingkan dengan warteg. Maka di sini menjadi faktor atau menjadi sebuah kendala ya atau menjadi sebuah permasalahan, yakni persaingan harga yang lebih ketat oleh para pelaku usaha yang lain di sekitarnya, yang menjadi penurunan atau yang menjadi penyebab penurunan omset dari warteg Gelagasari, di mana kita ketahui di area warteg juga banyak para mahasiswa. Karena pandemi ini membuat dan mau tidak mau mahasiswa pun juga sudah banyak yang tidak berkunjung ke warteg karena para mahasiswa sudah pada pulang ke halaman rumah masing-masing, karena pembelajaran perkuliahan juga disarankan atau lebih tepatnya belajar secara online seperti kita saat ini, dan membuat warteg pun mengalami sepi pelanggan atau pengunjungnya tidak ada. Dan untuk tidak hanya mahasiswa namun juga para pekerja yang saat ini karena kondisi COVID jadi banyak yang dirumahkan atau yang di PHK,
atau yang dirumahkan atau yang bekerja secara online juga sistemnya, maka membuat warteg pun juga sepi oleh pengunjung. Salah satu objek amatan kami yaitu Warteg Lagasari. Kami akan sedikit memberikan sebuah solusi yang mana kita menyebutnya adalah warteg digital. Ya mungkin dengan kata-kata itu akan sedikit terlihat aneh atau terdengar sangat aneh atau mungkin berlebihan. Namun menurut kami warteg itu bisa, setidaknya itu akan membuat membuang sedikit pandangan warteg bahwa warteg akan selalu menjadi usaha yang paling terendah. Namun dengan cara mungkin mengikuti sebuah perkembangan teknologi digital ini mampu membuat warteg ini juga ikut berkembang pesat, naik ke atas, mengikuti perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan mengikuti laju perekonomian, mengikuti dengan perekonomian usaha lainnya. Seperti dalam artikel yang pernah saya baca yang berjudul Menjawab Ruang Ketidakmungkinan di Pasar oleh Rian Arianto SE, dan yang saya dapatkan dari materi perkuliahan dari pemikiran Prof. Mubiarto dan bapak dosen saya yaitu Awan Santosa. Lalu untuk gagasan kreatif warteg digital ini, yang pertama untuk membantu perkembangan usaha mikro warteg Lagasari. Solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan teknologi saat ini untuk membantu operasional warteg. Memanfaatkan teknologi digital ini untuk membantu proses kemudahan usaha warteg, mulai dari menarik pelanggan, pembayaran, dan peningkatan kualitas pelayanan. Maka dari itu, untuk menjalankan solusi warteg digital ini dengan baik, maka perlu melakukan sebuah langkah-langkah untuk menjalankan solusi warteg di era digitalisasi seperti ini. Untuk yang pertama yaitu melakukan sosialisasi terhadap teknologi digital. Salah satunya saat ini tidak mungkin semua orang tidak mengenal teknologi dan cara menggunakannya. Media sosial saat ini tidak hanya menjadi tempat untuk mencari informasi atau menjadi hiburan saja, namun dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk menawarkan produk dagangannya atau mempromosikan dagangannya dalam bentuk iklan. Salah satu contohnya yaitu pemilik warteg yang pernah saya baca dari artikel. Dengan kondisi pandemi seperti ini, pemilik warteg tersebut juga memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp tentunya atau seperti Facebook untuk menawarkan menu-menu makanannya. Keberhasilan dari pengusaha warteg tersebut berkat memiliki grup WhatsApp ataupun teman-teman yang ada di Facebooknya ikut tertarik dengan menu makanannya dan tertarik untuk membelinya. Jadi kenaikan omsetnya juga berkat keberhasilan itu dari teknologi digital itu. Lalu untuk yang kedua yaitu penerapan media sosial untuk branding, dimana untuk yang tadi saya jelaskan itu seperti Facebook dan WhatsApp. Di Facebook page sendiri itu ada pilihan atau sejenis Facebook marketplace. Untuk warteg Lagasari bisa untuk memposting menu-menu makanan dan harganya. Jika nanti pengguna Facebook yang lainnya juga bisa melihat-lihat dan bisa tertarik dan bisa membeli. Lalu untuk WhatsApp juga bisa warteg Lagasari pergunakan untuk berkomunikasi dengan para pelanggan lamanya atau yang pelanggan baru, baik itu teman-teman SD-nya atau mungkin tetangganya atau teman arisannya juga bisa dengan cara memposting di story WhatsApp dengan memperlihatkan menu-menu makanannya beserta dengan harganya. Lalu untuk yang ketiga yaitu penerapan pembayaran non tunai berstandar QRIS, yaitu telah kita ketahui sendiri di masa pandemi seperti ini untuk pembayaran jenis pembayaran pun disarankan untuk non tunai atau bisa menggunakan ATM karena untuk mengurangi kontak fisik dan untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. QRIS itu apa? QRIS itu adalah sistem pembayaran yang lebih mudah dan cepat, jenisnya seperti batang atau QR code yang dipergunakan atau yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Kita ketahui sendiri untuk saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi. Dengan sistem pembayaran seperti ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka disarankan untuk pembayarannya melalui non tunai atau ATM. Maka QRIS juga perlu dipergunakan untuk transaksi yang lebih cepat dan mudah di era digitalisasi seperti ini. Lalu untuk yang terakhir atau yang keempat yaitu menjadi mitra
GoFood atau GrabFood, yang mana pada saat ini pandemi membuat orang jadi enggan untuk keluar, namun juga harus meningkatkan imun dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan banyak makan dan berolahraga. Maka dengan ini menurut saya Warteg Kakak juga harus ikut menjadi mitra GrabFood ataupun GoFood untuk membantu meningkatkan penambahan omset di Warteg Kakak. Lalu untuk yang selanjutnya, dengan adanya GrabFood ataupun GoFood bisa memberikan jangkauan tambahan pelanggan bagi Warteg Kakak, di mana kita ketahui sendiri, menurut dari narasumber Warteg Kakak, menu favorit atau menu yang tidak ada dari menu-menu warteg lainnya, yaitu Warteg Kakak memiliki ciri khas dari menunya, yaitu sayur acar kuning yang jarang ditemui dari warteg yang lainnya. Maka di sini bisa menjadikan perbedaan dari menu warteg dari merchant GoFood dan GrabFood yang jarang warteg lainnya punya. Pada tanggal 29 November 2020, kami melakukan presentasi kepada Warteg Lagasari terkait solusi permasalahan yang kami ajukan. Berikut cuplikan presentasi yang kami lakukan dan feedback dari Warteg Lagasari. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, jadi dari hasil observasi kita kemarin selama sekitar 6 minggu ya, jadi beberapa solusi yang kita tawarkan itu adalah, kita menyebutnya itu namanya Warteg Go Digital gitu kan. Nah, dari Warteg Go Digital itu yang hal penting yang kita tekankan itu nanti dari Warteg itu akan menggunakan teknologi digital, lalu ada social media branding, lalu untuk pembayaran nanti kita juga sarankan ada tambahan menggunakan kris, sama nanti juga menjadi mitra dari GoFood sama GrabFood. Nah, tujuannya dari teknologi digital itu kenapa dipakai gitu kan, itu salah satunya adalah untuk peningkatan kepekaan masyarakat terhadap warteg itu sendiri. Jadi salah satunya untuk branding dan juga untuk memperluas pasar, dan salah satu yang paling penting adalah untuk mempermudah antara komunikasi sama pelanggan. Jadi kan selama ini kan kalau tanpa ada teknologi digital kan komunikasi cuma ada di tempat doang gitu kan. Nanti kita kalau dengan teknologi digital harapannya nanti pelanggan yang tidak datang ke warteg itu juga bisa berkomunikasi langsung sama warteg gitu kan. Mungkin bisa bertanya misalnya menu apa yang ada, atau dia misalnya buat pesen, ya kayak gitu kan. Nah, terus salah satu lagi nanti salah satu solusi untuk menjadi pembeda gitu antara warteg kan, kalau di Lagasari juga kan ada banyak tempat makan yang kita anggaplah sebagai pesaing dengan rentang harga yang sama, dengan target pasar yang sama. Nah, untuk pembeda gitu kan kita menggunakan social media branding itu melalui WhatsApp, terus Facebook page sama Instagram untuk yang bisnis gitu kan. WhatsApp-nya juga untuk yang bisnis. Nah, pertama untuk yang WhatsApp bisnis itu sebenarnya tujuannya buat apa sih kita warteg juga perlu untuk maksudnya usaha mikro seperti warteg, kenapa sih butuh juga untuk WhatsApp for business gitu. Pertama sih yang utama kan untuk menjalankan komunikasi dengan pelanggan gitu kan. Pelanggan itu datang, dia cuma makan lalu terus pulang gitu kan. Dan harapannya kan salah satunya nanti kita berikan gitu kan nomor WhatsApp-nya warteg gitu. Nanti kan misalnya dia pengen makan lagi atau apa gitu kan, dia bisa tanya dulu menu kesukaan dia tuh ada nggak sih, atau baru jadi atau enggak gitu kan. Jadi ada komunikasi langsung tanpa harus datang terlebih dahulu. Jadi ibaratnya tuh seperti warteg itu mencoba seperti retail gitu yang ada maintain dengan pelanggan gitu. Dan salah satu fungsi dari WhatsApp for Business itu kan juga di dalam information page-nya itu kan juga ada kayak katalog gitu kan. Jadi nanti di situ juga ada lihat sebenarnya warteg itu jualannya menunya apa aja sih, atau misalnya ada yang baru itu apa, nanti diupdate lagi gitu kan. Jadi biar menarik gitu, nanti pelanggan juga bisa nanya gitu kan, misalnya dia lagi pengen makan apa, ada apa enggak, dia nanya dulu gitu kan, datang gitu. Atau misalnya pas bikin status gitu kan, ini menu barunya lagi ini nih, itu baru jadi juga kayak gitu kan. Lalu selanjutnya kan kita juga bikin Facebook page. Nah, Facebook page, jadi walaupun ini kan saya kan juga sempat nanya-nanya kan ke karyawan Facebook kan, jadi walaupun apa-apa kan sekarang mungkin kita kan anggap apa-apa sekarang kan udah Instagram sama TikTok gitu kan, tapi kenyataannya Facebook itu juga masih penggunanya masih tinggi kok di Indonesia gitu kan. Nah, salah satu untuk Facebook page itu kan salah satunya juga untuk katalog. Pertama sih memang tujuannya kan dengan Facebook page kita berharap yang nge-like Facebook page-nya itu kan banyak dulu gitu kan. Nah, orang Indonesia sendiri kan sebenarnya masih banyak kan yang pengguna Facebook-nya. Dan perlu kita ketahui kan WhatsApp sama Instagram itu kan yang punya juga Facebook juga. Jadi data pelanggan antara WhatsApp, Instagram, Facebook itu sebenarnya kan
pusatnya di sana di server itu kan jadi satu. Jadi kan kayak untuk profiling gitu kan, misalnya mereka lagi buka Instagram, buka Facebook gitu, nanti kan dari sisi Facebooknya mereka kan tahu sebenarnya orang ini sukanya apa gitu kan. Makanya jadi nanti ketika dia suka makan misalnya makanan Indonesia gitu kan yang dijual warteg gitu kan, jadi mungkin lagi scroll gitu, ada kemungkinan nanti memang page dari warteg itu Instagram maupun Facebook itu bisa keluar. Dan salah satu kelebihan Facebook page itu kan dia di search engine itu juga udah terindeks gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi lagi pengen makan apa gitu di search gitu kan. Jadi ada kemungkinan nanti search itu juga keluar di Google kayak gitu. Dan juga kan Facebook page ini kan untuk menunjukkan keberadaan warteg itu sendiri, kita nih ada loh di sini gitu kan. Dan suatu saat Facebook page sendiri juga bisa juga untuk digunakan untuk promosi gitu. Itu salah satunya kan. Nah, satu yang ketiga untuk di social media branding, yang pasti kan Instagram sih Instagram for business. Ya, jadi ini bukan yang akun pribadi yang kayak biasa kita pakai gitu kan. Jadi salah satu di si profile itu nanti kan ada kontak us gitu kan. Jadi untuk nyambung ke WhatsApp for business yang tadi itu. Nah, tujuannya kan karena kan sekarang apa-apa udah serba kekinian karena apa-apa orang-orang kan. Jadi apalagi nanti kan harapannya kan tahun depan kan misalnya kita kan harapannya tahun depan kan mahasiswa juga udah mulai masuk lagi gitu kan. Jadi harapannya sih mereka udah mulai datang kembali kan. Jadi kalau misalnya ada Instagramnya kan biar ada pembeda dibanding pesaingnya. Jadi misalnya nanti harian gitu kan, misalnya pagi nih baru masak nih langsung foto aja gitu kan. Kita lagi masak nih masih fresh, datang dong ke sini kayak gitu kan. Tujuannya kan untuk seperti itu, jadi biar kayak lebih kekinian gitu kan, maksudnya kita nih walaupun warteg tapi kita keren juga kok kayak gitu. Nah, habis itu nanti selain social media branding, nah ini untuk pembayaran menggunakan Kris ini kan QR code yang distandarkan sama Bank BI kan, ini kan baru mulai tahun ini ya, jadi mungkin kan bilang warteg ngapain sih pakai kayak gini gitu kan, wah kayak Kris segala gitu kan. Nah, salah satu kelebihannya Kris itu kan dengan satu barcode itu orang bisa membayar pakai payment apapun yang sudah distandarkan dari BI. Jadi misalnya pakai GoPay, pakai OVO, atau pakai ShopeePay gitu kan bisa. Jadi dia udah cashless gitu kan. Apalagi kan di tengah pandemi ini kan memang disarankan untuk kita mengurangi penggunaan uang fisik. Karena kan uang sendiri kan memang salah satu sumber penyebaran penyakit juga. Dan kelebihannya Kris itu kan, misalnya warteg gitu. Warteg kan harga yang dibayarkan itu kan macam-macam ya, bisa ada belakangnya 500 atau belakangnya 1000 kan, pecahan kecil gitu kan susah. Mendingan kalau buat orang-orang itu kan dia tinggal scan bayar udah langsung masuk gitu. Dan kelebihannya Kris kan misalnya daftar di bank yang kita pilih ya uang itu langsung masuk ke rekening kita kayak gitu kan. Ini juga kan lagi digembar-gemborkan sama pemerintah penggunaan Kris itu untuk UMKM. Jadi kalau di Jakarta sendiri saya udah ngeliat sendiri kemarin sempat pulang, di pasar tradisional aja sekarang pedagang pasar udah pakai Kris juga semuanya gitu. Ya tinggal sekarang di Jogja mungkin bisa juga kita warteg yang kita mulai duluan. Warteg sini pakai Kris kok, kita udah kekinian kok, walaupun kita murah tapi kita kekinian gitu kan. Kita udah canggih kayak gitu. Salah satunya. Dan solusi yang kita tambahan kemarin kan katanya juga untuk saat ini kan masih belum jadi mitra GoFood sama GrabFood kan. Nah, mungkin salah satunya kenapa kita perlu jadi mitra GoFood dan GrabFood karena kenyataannya sekarang udah banyak kan kalau kita baca artikel apapun. Jadi untuk semenjak ada keberadaannya GoFood sama GrabFood itu kan memang kayak pedagang nasi goreng, pokoknya yang kecil-kecil gitu kan, yang keliling itu mereka kan kehilangan pelanggan karena tipe orang sekarang kan tipe-tipe orang mager gitu kan, apa-apa udah tinggal GoFood sama GrabFood, tinggal pilih yang jauh-jauh nanti dia datang gitu kan. Nah makanya daripada sebelum itu kejadian di warteg, makanya warteg juga sebaiknya sih duluan jadi mitra GoFood. Jadi kalau misalnya mereka lagi pengen makan warteg gitu kan yang murah gitu, misalnya ada yang mereka suka, daripada mereka harus datang mager gitu, tinggal pesan dari GoFood GoFood sama GrabFood. Dan juga salah satu kelebihannya dengan menjadi mitra kan, rutin kan dari pihak GoFood sama GrabFood kan tiap bulan selalu ada promonya. Jadi kayak misalnya minggu ini kan 5 hari terakhir ini kan misalnya GoFood itu kan ada promo beli 40.000 minimal 40.000 gitu langsung diskon 30% gitu ya. Nah, salah satu kelebihannya kalau nanti promo yang bulan ini ada, misalnya nanti mahasiswa juga udah mulai datang lagi kan, misalnya mereka per orang misalnya antara 10 sampai 15.000 gitu kan. Nanti kalau misalnya mereka kayak gitu ada promo, otomatis kan mereka terpaksa ke angka 40.000, akhirnya mereka akan ngajak teman kayak gitu kan. Jadi ngajak teman akhirnya beli 3-4 porsi gitu kan. Tapi mereka tidak perlu datang kayak gitu. Ya, makasih Mas Duta.
Terima kasih teman-teman dari Mercu Buana. Masukannya bagus-bagus banget. Jadi untuk emang di masa pandemi kayak gini emang teknologi ini dibutuhin banget sih di semua kalangan. Mungkin ini nanti bisa kita aplikasikan ya sedikit-sedikit untuk di warteg kami seperti itu. Mungkin nanti pengaplikasiannya bisa pelan-pelan gitu sih Mas. Maksudnya nggak bisa langsung semua diaplikasikan. Jadi kita mulai pelan-pelan. Mungkin kalau misalkan kita mau jadi mitra GoFood dan GrabFood, kita kan juga harus mempersiapkan foto produknya, itu kita harus persiapkan gitu. Jadi kita pelan-pelan aja sih. Mungkin nanti bisa sambil dijalankan gitu. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Sekian penyampaian dari observasi kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan pada presentasi kami, baik disengaja maupun tidak. Masukan dari Anda sangat berarti bagi kami. Silakan berikan masukan atau pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Saya Duta, mewakili Vano, Leli, dan Vera, mengucapkan terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.